Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 4 beranggota Agnes Fania Ardianti MPM 14, Ahmad Sulaiman MPM 17, Dani Asep Gunawan MPM 26. Di sini kami mengambil tema sholat dalam rangka menjaga kesehatan mental Islam. Yang pertama, hakikat sholat. Sholat merupakan adalah suatu ibadah yang mengandung perkaraan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut Sahminan Yaini, sholat adalah ibadah pokok untuk mengingat Allah dan berdialog dengannya secara khusyuk guna membentuk jiwa yang anti kejahaan atau senang yang dilakukan dengan beberapa perbuatan dan beberapa perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut Tifat Syauqi Nawawi, sholat secara bahasa doa karena memang sebagai dari rangkaian perbuatan sholat adalah berdoa. Artinya di dalamnya banyak pekerjaan sholat itu dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan sholat yang pertama, supaya manusia menyembah hanya kepada Allah semata, tunduk dan sujud kepadanya. Kedua, supaya manusia selalu ingat kepada Allah yang memberi hidup dan mati. Ketiga, supaya manusia terhindar dari melakukan perbuatan keji dan mungkar yang akan membawa kehancuran. Keempat, supaya mendapat derajat takwa. Kelima, sebagai wujud takwa seorang hamba kepada Sang Pencipta. Keenam, supaya manusia bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan. Fungsi sholat terhadap kesehatan mental. Yang pertama adalah fungsi rohaniah, dibuktikan dalam pemenuhan hak sebagai hamba Allah dengan berusaha keras untuk semakin dekat dengannya dan tunduk terhadap kekuatan dan keagungannya serta memohon petunjuknya. Kedua, fungsi pendidikan diperlihatkan dalam bacaan Al-Quran yang diucapkan ketika sholat, zikir kepada Allah di dalam pemujaan dan kebaktian kepadanya. Dengan demikian, sholat merupakan pelajaran sehari-hari tentang keimanan, etika halal haram, sistem yang mengatur hubungan penguasa dengan warga dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi kejiwaan, karena sholat merupakan sumber keselamatan utama dikala hamba dalam keadaan takut, sumber kekuatan dalam keadaan lemah, sumber harapan dikala ia putus asa. Dan yang terakhir, fungsi sosial, karena semangat sosial dalam Islam menggema dalam sholat dan menyelunup ke dalam jiwa orang yang mengerjakan sholat, sehingga ia menjadi seorang yang tidak egois, yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya, fungsi sholat terhadap kesehatan medis. Dalam pandangan ahli jiwa, ampunan terhadap dosa dan kesalahan merupakan obat bagi gangguan jiwa, karena salah satu penyebab dari gangguan kejiwaan adalah merasa bersalah atau berdosa. Orang akan merasa gelisah dan gonjang jiwanya apabila ia merasa bersalah atau bersalah pada Tuhan. Sholat wajib yang 5 waktu itu mempunyai fungsi pengobatan kejiwaan atau fungsi kuartif terhadap gangguan dan penyakit kejiwaan. Maka kita menemukan fungsi kejiwaan lainnya bagi sholat wajib yang dilaksanakan pada waktu yang ditentukan. Slide selanjutnya adalah pengaruh sholat fardu terhadap kesehatan mental. Pada hakikatnya, ibadah sholat yang merupakan media bersyukur itu bermanfaat dan berguna bukan untuk Allah, tetapi untuk kepentingan manusia. Allah tidak memperoleh apa-apa, tetapi manusia yang mendapatkan keuntungan. Manusia tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keridhoannya selama dia kotor jiwa, pikiran, dan perbuatannya. Jika ingin bertaubat dan mendapatkan keridhoannya,
ia harus membersihkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan tercela dan sifat-sifat jahat. Jika manusia meresapi dengan benar-benar segala bacaan doa dari awal sampai akhir, pasti akan membentuk pikiran dan sebaik-baiknya. Bacaan-bacaan sholat yang berisi pujian, pengakuan, pengaduan, harapan, doa, dan sebagainya penutup jiwa ke arah kebaikan. Kemudian hadirnya hati menemani kehadiran fisik. Di situ segala fungsi jiwa cipta, rasa, dan karsa dikonsentrasikan pada Allah. Selain itu, ada pula yang harus ditanamkan, yaitu merasa malu akan kekurangan yang belum mencakupi, bahkan masih banyak kekurangannya. Untuk itu, hendaklah yang merasa malu. Islam memiliki pedoman dan landasan pokok dalam memenuhi kebutuhan lahiriah yang berupa papan, pangan, sandang, dan lainnya. Demikian pula untuk kebutuhan rohani atau jiwanya, seperti kebutuhan rasa kasih sayang, rasa harga diri, rasa tentram, dan lainnya. Oleh karena itu, lewat agama Islam, dengan mempraktikkan ibadahnya menjadi filter dan penyelaras antara kebutuhan hidup yang bersifat lahiriah dan kebutuhan hidup batiniah. Sholat merupakan ibadah yang telah difardulkan Allah kepada umat Islam. Tujuan utamanya adalah agar manusia selalu dekat dengan Allah dengan selalu mengingatnya, sehingga mendorong manusia untuk berusaha dan tidak berusaha serta terperosok kepada kemungkaran dan kesesatan. Dengan mengingat Allah setiap waktu, maka timbullah dalam perasaan dekat dan selalu dihadapi oleh Allah, sehingga dalam menghadapi tantangan hidup akan dihadapinya dengan hati yang lapang, sabar, dan tawakal. Dengan demikian, hidup ini dirasakan tenang, tentram, damai, dan jiwa yang bebas dari beban, sehingga timbullah gairah bekerja dan beribadah yang seimbang dengan sholat. Kedudukan spiritual yang terkadang dalam ibadah sholat dapat berpengaruh pada jiwa seseorang manusia. Kekuatan tersebut dapat membangkitkan harapan-harapan, memperkuat keinginan, meningkatkan cita-cita, melahirkan kemampuan yang kadang-kadang di luar batasan kemampuan manusia, tetapi peristiwa yang dapat dan ditangkap oleh orang yang mengalaminya. Kekuatan itu pun memberi rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas dan tujuan manusia dalam kehidupan dunia ini dengan baik. Ibadah sholat juga memiliki pengaruh besar untuk mengobati perasaan bersalah atau berdosa yang menyebabkan perasaan kekhawatiran dan penyakit jiwa. Hal tersebut dikarenakan sholat dapat menghapus berbagai dosa manusia, mensucikan jiwa dari kesalahan-kesalahan, serta membangkitkan jiwa selalu berharap harapan dan keriduan dari Allah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.